narasinya mulai berkembang kemana-mana, Bo. Nah, Katanya sengaja diracun lah. Di iya. Instagram banyak banget tuh, di TikTok juga. Tapi saya jadi berpikir, apakah ini ada kesengajaan untuk membuat program itu menjadi sesuatu yang dinilai buruk oleh masyarakat? Karena kan pada tujuan awalnya kan baik, Ya. supaya anak-anak Indonesia itu sehat dari memakan makanan yang bergizi. Ini beritanya sudah ada, cuman saya rasa aneh. Anda makan bergizi gratis pakai ikan atau ikan hiu, Bos? Ikan hiu, Bos. Mungkin bermanfaat. Emang gimana? Kan kau orang ini, orang pantai. Ikan hiu gimana? Enak. Saya pernah makan ikan hiu. Siripnya? Bukan, daging lah. Tapi ada yang sirip dimakan kan? Apa? Sirip ikan hiu tuh ada coy yang dimakan. Saya tidak tahu, saya belum pernah makan sirip ikan. Tapi saya makan daging ikan hiunya. Ah, gimana dia? Enak? Enak. Bergizi? Aduh, mama lihat sapu hati su tenggelam di dasar pasir di laut biru di Papua. Cerita di hutan yang luas, tempat cendrawasih selalu menari. Sian, tapi cendrawasih semua habis ya. Bagaimana tidak habis? Hutan suganti dengan sawit. Kau pernah lihat cendrawasih? Lagi makan MBG dia? Oh, Cendrawasihnya? itu saya perut sakit deh. Makanan saya salah makan kah tuh? Salah milih tempat apa salah milih program? Salah milih tempat makan kayaknya. Soalnya kalau program di Papua tidak ada program yang masuk ya. Jadi mikir apa kita hari ini? Sedih, bro. Kenapa? Program yang dibanggakan oleh orang nomor 1 di negara ini, tapi malah memberi mudarat yang cukup kuat bagi anak-anak bangsa. MBG. Makan bergizi gratis. Yang ternyata malah akhir-akhir ini kok berita kita dipenuhi sama itu, MBG itu. Oh iya. Beberapa hari yang lalu ya, itu sudah mencapai sekitar 1000 bahkan mungkin lebih siswa sekolah yang keracunan akibat makan bergizi gratis. Kemarin udah 5.000. Oh, udah naik? Udah 5.000. Terakhir BBC rilis 1000. Iya, yang kemarin udah 5.000, bahkan mungkin lebih dari 5.000 untuk hari ini. 5.000 kasus di 16 provinsi. 16 provinsi? 16 provinsi, kan hari ini udah teroperasi 16 provinsi lah. Kasusnya ditemukan di 16 provinsi itu. 5.000 kasus. Wih, banyak ya. Apa ya yang menjadi kesalahan? Saya jadi bertanya-tanya, maksudnya keracunan ini kenapa? Ada di Sukabumi, saya lihat di Instagram. Itu kalau di situ menurut setelah diteliti di lab, ada bakteri di tempe orek. Apa karena banyak vendor ya? Atau kenapa itu? Mekanismenya kan sepemikiran ini kan, ini uang datang kasih ke orang di setiap daerah. Di setiap daerah inilah membelanjakan bahan-bahan yang pokoknya mungkin standarnya 4 sehat 5 sempurna, terus dimasak dan dibagikan secara gratis. Nah, apakah itu mungkin salah pemilihan banyak karena saking banyaknya sekolah? Ya kan mungkin karena apa? Permintaannya banyak per sekolah atau seluruh provinsi katakanlah. Jadi pemilihan bahannya mungkin tidak lagi steril, yang penting karena banyak ya udah ambil aja, olah. Menarik. Jadi bisa mengakibatkan keracunan. Menarik. Tapi mungkin teman-teman bisa bantu ya yang punya pengalaman pengelolaan MBG atau ya, bukan yang pengelola tapi penerima mengetahui manfaatnya gizi, atau yang tahu teknisnya, tolong bisa
dikomentari. Komen di bawah Ya. itu gimana gitu. Kita sambil ikut diskusi ya. Karena ini berita yang cukup penting untuk dibahas dan dijaga keberlangsungannya, karena ini kan program prioritas, Akbar. Iya, iya, betul, betul. Yang selalu dibangga-banggakan sejak dari kampanye kemarin. Tapi kayaknya, Iya. iya kan, pas kampanye kemarin kan selalu ngomongnya itu, Iya. untuk menyelesaikan Seluruh Indonesia, Bos, masalah harus stunting. mendapatkan Harus. makanan bergizi gratis. Bagus gak programnya? Kalau menurutku bagus, Bagus. bagus. Kalau saya bagus, kalau merata. Kalau merata dan benar-benar berkualitas. Iya, benar-benar berkualitas. Soalnya sampai sekarang di Papua kayaknya tidak semua dapat ya. Kenapa bisa? Ya itu harus ditanyakan kembali. Kenapa bisa tidak merata? Masih Indonesia kan, ini Papua. Masih. Kok nggak dapat? Nah itu. Kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ah, mungkin sampai di Makassar. Ke sananya mungkin. Ini dipotong kan? Jangan kasih masuk di TikTok ya. Saya tidak mau viral. Tapi itu maksudnya program ini sebenarnya bagus, Akbar. Kalau semua aku bayangkan seluruh negara di Indonesia, seluruh daerah di negara Indonesia ini mendapatkan makan bergizi gratis. Bagus. Kasus stunting menurun, ya kan? Betul. Karena di ekspektasi kita kan ini bahan-bahan yang dipilih itu berkualitas, ya kan? Bergizi. Untuk anak bangsa ini. Ya. Tentunya harus berkualitas, bergizi, sehingga ketika mereka makan mendorong proses mereka untuk belajar itu lebih baik, ya kan? Kalau sudah kenyang dengan makanan yang sehat kan otak mereka bagus, Ya, ya. belajar pun bagus, akhirnya mereka bisa menjadi SDM bangsa yang luar biasa ke Betul, depannya. betul. Sebenarnya program bagus, tapi memang teknisnya sih yang perlu kita highlight begitu kan mungkin. Kayak contoh yang pertanyaanmu tadi, sebenarnya ya kan memang secara teknis yang bisa kita pahami itu kan uang dari nasional misalkan pemerintah pusat terus diturunkan sampai ke dapur-dapur itu kan. Ke dapur-dapur. Dapur-dapur itu. Sekarang vendor dapur banyak ya. Yang mainan banyak. Iya. Yang mainan maksudnya membuat Mm. dapur itu banyak. Nah, mungkin kalau menurutku over ini gitu loh coy. Over processing gimana ya? Jadi mungkin satu dapur itu mengelola untuk berapa Sekian ribu. Berapa ribu Ya, berarti piece, bukan piece. Berapa ribu nampan. piring lah istilahnya, berapa nampan. Nggak pakai piring mereka. Ay. Pakai nampan stainless. Lucu. Nggak boleh nyampah. Nah, harus jaga lingkungan. Hutan jadi babat habis, minimal kok jaga lingkungan lah. Cendrawasihnya gimana? Lagi makan MBG itu. Ya, tapi serius sih, cendrawasih semua punah. Kasihan. Iya, ya itu. Jadi teknis dari pengelolaan MBG-nya mungkin yang agak bermasalah gitu sampai kok bisa gitu loh. Kayak di Bandung Barat itu. Iya, paling banyak di Bandung Barat ya. Iya, Bandung Barat kemarin masa dalam satu peristiwa langsung terjadi berapa? 1000 lebih 1000. kasus orang anak yang keracunan gara-gara MBG gitu. Berarti kan dapur di situ bermasalah. Ya, Sampai kemudian pihak BGN, Badan Gizi Nasional, membuat posko yang namanya kejadian luar biasa, posko KLB gitu. kok KLB? KLB, Oh iya, kejadian luar biasa, saya kira kenaikan pangkat luar biasa. kongres luar biasa, semuanya luar biasa itu. Ya. Tapi MB Tadi apa? Badan Gizi Nasional, Pak Dadan, Badan Gizi Nasional ini kan pasti punya standar harusnya. untuk dapur yang baik, ya kan? Dalam mengelola itu harusnya kan keracunan itu bisa diminimalisir sejak ada standar dapur misalnya. Karena kalau keracunan ini kan biasanya datang dari bakteri. Saya bukan orang kesehatan, tapi biasanya kalau makanan yang jatuh belum 5 menit ambil. Itu kan bakteri sudah ada itu sebenarnya. Ya. Nah, kalau bisa sampai keracunan gini kan patut dipertanyakan seperti yang tadi kau bilang bahwa dapurnya jangan sampai bermasalah, ya kan? Entah mungkin tidak steril dapurnya, kotor atau bagaimana. Tapi kan kalau mereka ini kan tidak mungkin asal-asalan pilih dapur, sudah ada standarnya. Kalau yang perlu tak lihat nggak tahu ya, ente ngelihatnya gimana. Tapi masalah kuota itu coy,
yang bermasalah. Kayak Letak misalkan permasalahannya di kuota. di kuota, satu dapur dia harus, bayangkan, nek kamu masak 1.000 porsi, porsi lah, kita jangan pakai piring atau porsi. Betul, dari Masak tadi. minimal 1.000 porsi aja. Kalau masak nasinya itu harus berapa jam sebelum penyaluran? Wih, wih. Kan lama, Bos. Apalagi satu dapur ada yang ditemukan 3.000, Bos. 3.000 porsi. Masak nasinya tok itu harus dari jam berapa? Sayurnya harus beli dari kapan? Jam 5 pagi? Oke lah, penyaluran kan makan siang kan. Misalkan jam 12 Oh iya, MBG ini makan siang gratis kan? makan siang kan. Ah, iya, siang-siang ya. Makan bergizi di siang hari. Ada video juga kok, anak-anak mau pulang sekolah baru dapat. Oh, tidak pada saat jam siang. istirahat? Ada yang jam istirahat, ada yang pas sudah mau pulang. Oh iya, iya. Nah kan itu udah berapa jam sebelum penyaluran. SD sampai SMA kan? SD sampai SMA. Nah terus sayurnya dia harus dimasak sebelum berapa jam sebelumnya, yang itu dibeli juga berapa jam sebelumnya. Itu kan udah mengalami perubahan-perubahan seperti itu. Iya, iya. Terlebih kalau dia mengelolanya apalagi di stok ya. Apalagi di stok. Kayak gitu-gitu. Kan kalau kita taruh benda maksudnya sayur di kulkas itu kan ada masa ininya juga ya. Ada. Tidak bisa sampai mungkin seminggu atau apa itu. Ya, ada kalau mungkin ada yang kulkasnya. Kalau enggak berjamur udah. Tempe itu tadi ada bakteri, Cok. Ada bakteri. Nah, malah ditemukan juga, ini parah nggak menurutmu? Ayamnya masih ada darahnya, Bos. Belum matang. Iya kok. Ada. Berarti ya ini kuota. Kuota. Asumsi pertama kita ya. Iya. Kuota. Karena saking banyaknya kuota membuat dapur-dapur itu akhirnya tidak kepegang untuk benar-benar memastikan itu steril. Ya. Karena ya udahlah, beli aja dulu, beli pang. Bebannya tinggi. Pang. Akhirnya tidak menjaga kualitas bergizinya itu sampai di siswa itu dengan kualitas yang baik gitu. Ya. Nah, jangan ngomong bergizinya dulu deh, sterilnya. Steril. Karena yang menyebabkan banyak keracunan kan itu. Dan lihat aja, kebanyakan kan sama gitu loh polanya, yang sakit tuh nggak? Pusing, mual, sakit perut, mungkin mencret. Yang rame kemarin kan siapa yang diundang ke DPR RI dia, kalau nggak salah ibu-ibu ahli gizi mempermasalahkan itu susu. Nah, susu, bayangin, susu itu kan isinya apa? Gula kan, Bos, sebenarnya. Susu kotak itu kan dipermasalahkan. Susu kotak. Emang bukan, mereka tidak beli susu ini? Gulanya tinggi. Yang susu kotak itu. Banyak kan? Kenapa tidak beli kayak Ultra Milk gitu? Nah, ya yang itu. Yang kayak gitu-gitu. Kayak gitu? Iya, itu banyak. Tapi buatan sendiri kan? Bukan mereka beli dulu baru taruh kan? Itu buatan sendiri kan? Diolah sendiri kan? Atau? Enggak, beli. Itu. Beli. Susu yang biasa dibagi pada saat kampanye. Iya, yang kayak gitu-gitu kan, itu banyak gulanya, udah dikritik dari dulu kan sebenarnya. Dan nirmanfaat gitu loh jadinya. Karena malah menghasilkan penyakit-penyakit baru. Tapi ya, ini beritanya sudah ada. Cuman saya rasa aneh. Anda makan bergizi gratis pakai ikan atau ikan hiu, Bos? Ikan hiu, Bos. Mungkin bermanfaat. Emang gimana? Kan kau orang ini, orang pantai. Ikan hiu gimana? Enak. Saya pernah makan ikan hiu. Siripnya? Bukan, daging lah. Tapi ada yang sirip yang dimakan kan? Apa? Sirip ikan hiu tuh ada, coy, yang dimakan. Saya tidak tahu, saya belum pernah makan sirip ikan. Tapi saya makan daging ikan hiunya. Gimana dia? Enak? Enak. Bergizi? Nah, kalau itu saya tidak tahu. Gratis. Mungkin teman-teman yang sekolah di sekolah gizi bisa bantu untuk menjelaskan bahwa apakah ada kandungan gizi yang dikeluarkan dari ikan hiu itu. Soalnya ada berita ini bahwa mereka makan itu ikan hiu goreng. Ikan hiu goreng, Pak. Terus ini buat jadi sakit di suatu provinsi apa suatu daerah. Cuma sakit? Sakit. Iya, kan cuma sakit atau keracunan. Belum ada yang sampai meninggal kan? Berita-berita Jangan ada? sampai. Berita-berita ada nggak? Saya belum baca. Kalau yang sampai meninggal saya belum baca. Cuman karena keracunan saja. Sampai keracunan gara-gara makan ikan hiu, Pak. Ikan hiu. Itu mahal nggak ikan hiu tuh? Mahal kayaknya. Kan setauku kalau nggak salah per porsinya itu budgetnya cuma 15 ribuan kan?
Saya malah justru tidak tahu kalau ikan hiu itu diperjualbelikan sebagai makanan. Ada beberapa ada. Ada ya? Di Jogja aja ada kok yang Ada ya? jualan. Ada. Nah, yang juga dipermasalahkan itu adalah kemarin ada yang kayak menunya itu hamburger, Bos. Bukan hamburger, sorry. Burger. Burger. Burger, Bos. Burger bergizi tidak, kawan-kawan? Itu kan junk Bergizi. food, kan? Junk food bukan? Junk food, tapi kan ada ya daging sapinya kalau pakai daging sapi. Tapi saya pernah bukan baca, lihat sebuah postingan takaran burger itu loh. Roti sehat. Rotinya aja. Apa? Seledri ya, yang jadi sayur untuk di burger itu. Bukan slice kecil kali, Jo. Seledri apa? Pokoknya yang kayak ya, itulah. Hijau-hijau tuh. Hijau, terus terus tomat sehat, tomat sehat. daging sehat, ya kan? Dagingnya sehat, keju juga. Tapi ketika digabung jadi satu jadi tidak sehat. Karena Junk food. oh. Ada postingan apa begitu. Jadi mereka pisahkan nih, rotinya sehat, sayurnya sehat, tomatnya sehat, Iya. dagingnya sehat. Tapi ketika digabung tidak sehat. Kalau yang ibu ini dia meng-highlightnya bahwa ya seharusnya MBG itu yang diberikan adalah menu-menu dengan makanan khas daerah tersebut gitu loh. Oh, misalnya kalau mungkin di Papua, Papeda, Bergizi gak apa-apa. keladi, ya kan? Sagu. Ubi, sagu, sehat. Bisa ada dulu begini. Sagu Makan sehat. papeda, Pak. Bro, Dari apa sih Pak Beda tuh? sagu, Sagu juga. sagu. Tapi harus langsung dimakan. Iyalah, Cepat basi. tidak basi sih. Nah, itu pertanyaannya. Apa? Pada basi nggak makanan itu? Ah, itu dia. Jangan-jangan pada basi, Bos. Karena Tapi- ada ditemukan belatung juga loh. Masa? Iya, baca di berita. Tapi kalau basi, anak-anak itu kan punya indera penciuman ya. Pasti mereka bisa cium toh. Nah, kita mulai masuk konspirasinya nih. Tapi saya pernah makan nasi basi juga sih. Jam 4 pagi baru saya perut sakit ya. MBG juga itu. Bukan. Sebelum iya. ada MBG. Saya lapar tuh, ada acara di kampus. Oh ya, orang Papua belum dapat ya MBG. Sudah, tapi sebagian belum. Saya lapar ini di kampus. Terus ada makanan yang nasi kuning. Itu sudah dari pagi. Nasi kuning identiknya makan pagi toh. Hmm. Nah, pada saat itu Enggak, kalau sudah. syukuran malam biasanya. Oh iya, ada Nasi juga. Tapi ini dibuat pagi. Malam saya lapar, saya belum makan, baru tidak ada uang. Terus Saya lihat masih ada nasi kuning yang tadi pagi nih. Saya buka, sudah apa? Berair begitu loh. nah, Saya cium tapi kayaknya belum basi deh menurut saya. Belum basi nih. Tempe oreknya masih kering, telurnya sih sudah mulai basah ya. Sambalnya juga sudah mulai kurang enak sih, minyak udah basah, nasinya juga basah. Bukan lapar. Saya makan. Habis. terus Jam 4 pagi, Pak. Woi. Perut sakit. Sampai muntah ya. Mungkin jangan sampai basi tapi kayak kelihatan masih bisa dimakan. saking kelaparannya anak-anak itu. Tapi tidak mungkin, kan ada kantin di sekolah juga. Tapi kan mungkin ada faktor-faktor lain kan. Orang tuanya udah tahu, oh ada MBG, Iya. mungkin uang sakunya dikurangin, gitu-gitu kan. Tapi kan mereka harusnya memastikan bahwa ketika MBG ini sampai di tangan siswanya itu tidak boleh basi dong. Harusnya kan diperhitungkan. Harusnya. Tapi kan tadi kita melihat analisis saja. Ini panjang ini kalau kita berdua analisis. Kalau satu dapur menyediakan 3.000 sampai 5.000 porsi, bayangkan bos, Iya. itu harus seperti apa dan masaknya udah berapa jam sebelumnya. Itu kan. Tapi banyak yang mengomentari untuk ini segera diperhatikan lah. Karena ya udah mencapai tahap sudah 5.000-an ini. Harus segera diperhatikan. Tapi karena di DPR kemarin saya tadi baru baca ada berita bahwa di DPR sudah terima itu dan mereka minta untuk tidak di stop tapi dievaluasi ya. karena ini adalah program prioritas yang baik untuk masa depan anak-anak. Jadi jangan diberhentikan tapi dievaluasi secara menyeluruh karena berdasarkan pantauan ternyata
MBG ini sudah menurunkan kasus stunting, meskipun kita tidak mempercayai data ya. Kita harus tetap pada garis itu. Kita tidak mempercayai data, tapi menurut berita yang saya baca, dia menurunkan kasus stunting sebanyak sekian persen gitu. Coba kita ulik bentar. MBG udah baru berapa bulan, Bos? Tapi kan serentak. Iya, baru berapa bulan? Kok Berapa? udah bisa menurunkan angka stunting ini? Emang kalau stunting itu diukurnya berapa lama? Ya kan panjang dia kan. Sampai anak umur berapa tahun. Ya Indonesia kan bos, gitu data kan. itu cepat. Itu yang harus kita akui dari Indonesia. Iya, iya, Data iya. itu cepat sekali diukur. Ya, kita masuk dulu, kita selesaikan dulu yang masalah. Ayo, dipikirkan secara logika. Kita pikirkan dulu secara Kita konspirasinya karena narasinya mulai berkembang kemana-mana, Bos. Nah, Katanya sengaja diracun lah. Di Ah, iya. Instagram banyak banget tuh, di TikTok juga. tapi saya jadi berpikir, apakah ini ada kesengajaan untuk membuat program itu menjadi sesuatu yang dinilai buruk oleh masyarakat? Karena kan pada tujuan awalnya kan baik, Ya. supaya anak-anak Indonesia itu sehat dari memakan makanan yang bergizi. Apakah ini menjadi kesengajaan entah Pihak-pihak tertentu iya pihak-pihak tertentu untuk justru mendiskreditkan membuat nama program ini jadi buruk, apalagi sampai ke presiden. presiden kita. Iya, 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 iya. Memang bahaya sih. Karena sampai seperti itu kan. Atau memang jangan-jangan ini cuma kelalaian. Kan bisa jadi Ya. gitu. Antara memang cuma kelalaian atau memang ada pihak-pihak tertentu yang ingin merusak program ini Ya. gitu kan. Tapi kok ya apa? Saya sebagai orang kampung coy melihatnya kok tega gitu kalau sampai ini bener-bener Yang korbannya anak-anak lagi ya kan? iya, kok sampai Masa mau dikorbankan segitunya gitu. anak-anak? Demi cuma ya Allah. Ya itu sih. Tapi memang tadi menyambung yang dari DPR ya, Don Dasko udah statement. Don Dasko. Don Dasko udah statement. Apa? Sufmi Dasko Ahmad sudah menyatakan bahwa APH atau aparatur penegak hukum akan dilibatkan untuk menginvestigasi ini. Makin banyak ya. Makin ngeri nih. Karena kalau Tupoksi sampai ini agak menjadi banyak gitu. Tupoksi APH kita. ya terkhusus coklat ya. Ah. Coklat juga mulai banyak ini kerjanya. Nah, Don Dasko udah menyatakan bahwa ini harus segera diinvestigasi oleh APH. Dan kalau memang di situ terbukti ada kelalaian atau memang kesengajaan, itu bisa ditindak lanjut. Harus. Kalau memang sampai terbukti itu harus. Kasihan anak-anak adik-adik kita, Pak. Mereka belum sampai ke kuliah udah rusak lambung mereka Iya. gara-gara keracunan. Walaupun udah banyak yang rusak sebenarnya kan, Iya. asam lambung. Tapi memang bahaya sebenarnya kan. MBG itu memang harus kita akui dia program yang oke lah, ya oke lah untuk memberikan makan. Tapi kan itu juga bisa menjadi jawaban atas makanan-makanan anak-anak sekarang yang dinilai udah nggak bagus gitu loh. Kayak contoh, makanan-makanan yang mengandung micin terlalu banyak, Aha. gula yang terlalu banyak, yang nggak pas takarannya, ya nggak sih? Iya. Bagus sebenarnya, tinggal teknis-teknis di bawahnya itu loh yang penting, Bos. Dan segera dipercepat pemerataannya. Kayak di Papua masa masih belum dapat kan? Ya, ada di Papua itu saya belum tahu secara pasti, cuman masih ada yang belum dapat. Jadi harusnya kalau ini MBG untuk seluruh di Indonesia ya harusnya Papua juga menjadi prioritas itu. Jangan cuma hutannya saja yang jadi prioritas. Diapain? Hah? Diapain? Tadi itu cendrawasih. Nafas sudah satu-satu itu. Oh, Bingung mau terbang ke pohon yang mana, ini kok diganti jadi sawit gitu. Iya. Tapi masyarakat bisa loh ternyata. Kalau kata YLBHI ya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, masyarakat yang terdampak keracunan itu bisa menggugat balik loh ternyata. Menggugat pemerintah karena kelalaian. Oh iya. Tapi ya semoga tadi yang didorong oleh Don Sufmi Dasko Ahmad ini bisa segera direalisasikan dan APH bisa turun. Kan sejauh ini udah dilakukan kan, ada posko KLB Iya. yang ternyata dari posko ini udah menyampaikan juga bahwa yang keracunan itu kalau Lanjut. mereka keracunan itu proses
di rumah sakitnya itu ditanggung oleh pemerintah gitu loh. Oh iya, wajib lah. Kan programnya dari pemerintah. Iya, Jadi iya. harus mereka menanggung. Berarti kalau kita mau tarik konklusinya, manajemen teknisnya ya di lapangan ya, baik dari penyediaan bahan, pengelolaan bahannya itu yang harus diperbaiki, dan distribusi waktu distribusinya ya itu yang harus diperbaiki, dievaluasi lah. Dievaluasi. Karena pemilihan bahannya ini kan beribu-ribu, berarti harus dicari bahan-bahan berkualitas yang harus dihadirkan. Terus pengelolaannya, tangan, mungkin harus pakai sarung tangan. Teknisnya Kan kita nggak tahu nih, mungkin ada dapur yang tidak menggunakan sarung tangan, ya. berarti wajib steril. Terus kemudian distribusinya, kalau misalnya perhitungannya jam 12 tank udah harus ada di siswa-siswi, berarti masaknya dari jam berapa nih ya kan, agar kualitasnya tetap terjaga sampai dengan jam 12 siang. Kalau langsung panas jangan dulu ditutup, kan bisa itu. Biasanya kalau kita beli makanan yang panas tapi ditutup rapat kan bisa basi itu. Dan makanan mungkin diperhitungkan idealnya bertahan berapa jam nih. Oke. Jam 12 siang aja kah? Jadi mereka misalnya masaknya sampai jam 12 siang aja kah langsung makan? Kan kita tidak tahu. Ada mungkin anak-anak yang belum lapar nih, dia bawa pulang dulu ke rumah, sore baru makan di rumah. Nah, makanan itu kualitasnya bisa sampai sore kah tidak? Atau sampai malam kah tidak? Ya, itu kan harus diperhitungkan itu. Tingkat kematangannya atau apa. Sama, setuju juga tidak? Kalau di setiap dapur itu ada pengawasannya dari Badan Gizi Nasional. Ya, Kalau saya berpikir begitu, agar dia memonitoring langsung ini dengan standar-standar yang sudah ada, SOP yang ada. Jadi kalau begitu ada dapur yang tidak sesuai dengan SOP, dia langsung laporkan dan disegel gitu. Oke. Biar tidak banyak lagi keracunan. Ya. Kan kita juga mendukung ini program baik ini kan. Ya. Itu kalau dari saya harus ada 4 hal tambah pengawasan dari Badan Gizi Nasional. Nanti kan pengawasannya sebenarnya udah ada kan, yang SPPG itu. Yang kemarin pelatihan-pelatihan itu ya. Saya kira tentara itu, Pak. Nggak tahu juga kenapa harus dididik ala militer gitu kan. Ya biar mungkin lebih telaten, lebih kuat. Karena ini kan terus ini dalam memantau itu. Emang sipil nggak telaten? Mungkin ada yang, kalau dilatih kan berarti udah ada spesifikasinya. Kan kadang kalau sipil kan learning by doing. Kita jalan dulu, baru kita sambil belajar. Kalau ini kan harus sambil latihan nembak. Iya. Untuk jaga dapur. Mereka latihan tembak kan? Iya. Emang ya? Kan latihan 3 bulan itu coy. Anggap saja wamil kayak di Korea Selatan. Komcat kan, mereka juga komcat itu. Oh iya. Komcat juga. Nah mungkin bisa difungsikan kan komcat. Iya. Kalau itu kan mereka nanti yang bakal mengawasi itu, karena setauku beberapa teman-temanku juga ada yang jadi itu gitu loh. Komcat. SPPG itu. SPPG, bukan SPG kan? SPPG kalau nggak salah. Ya itulah pokoknya yang kemarin dididik itu di beberapa kodam-kodam itu. Memang mereka nanti akan mengawasi dapur-dapur itu coy. Kepala dapur bahkan sebutan mereka. Keren ya? Kepala dapur. Digaji nggak? Digaji negara. Digaji negara. Makanya itu ada anggaran lagi dong yang dialihkan. Anggaran lagi yang dialihkan. Kemarin katanya efisiensi. Karena efisiensinya emang untuk itu. Oh iya, ada tujuannya. Jelas. Gak apa-apa, efisiensi yang penting Papua cepet dapet. Itu. Jangan Jawa-Jawa terus. Ya enggak? YJJA, yang Jawa-Jawa aja. Yang Jawa-Jawa aja. Tapi ada satu hal lagi yang saya mau tanya ke Kok setuju kan tidak? Jadi saya sempat baca bahwa MBG ini anggarannya itu mau dikasih ke orang tua. Terus orang tua yang nanti masak sendiri untuk anak-anaknya. Kalau Kok, menurut Kok bagaimana? Itu ribet, Pak. Teknisnya aja udah kita pikir ribet tuh. Kalau tidak salah ada kemarin statement soal ada usul bahwa ada kemungkinan diusulkan bahwa anggaran MBG itu dikasih aja ke orang tua masing-masing, terus mereka yang masak buat anak mereka. Tapi kalau orang tua kayaknya sudah, yang penting ada makan sudah. Kalau seperti itu, pemerintah pusat harus belajar dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. Iya kah? Yang udah memberikan bantuan pangan untuk penerima KJP, Kartu Jakarta Pintar itu. Iya. Mereka bisa nebus sembako murah gitu-gitu, Pak. Tapi menurutku kalau skrupnya nasional itu agak repot, Bos. Karena bisa jadi rawan penyalahgunaan. Misalkan nanti dikasih pemerintah ke orang tuanya malah beliin rokok, kan repot, Bos.
Padahal untuk anaknya, Anak makan mie goreng aja. iya anaknya cuma dikasih mie goreng, Mie goreng telur. mie rebus, kan repot juga. Kok dulu Tapi bapak ada loh, apa? ada loh yang menunya mie gacoan. Masa? Sumpah coy. Dibeli langsung ke mie gacoan. Gak tahu itu mie gacoan beli apa gimana, tapi Ada. menu MBG-nya itu mie. Ini udah salah-salah nih. Nggak tahu ya itu mie dari apa, tapi ya mie kan dari gandum bos. Bergizi tidak? Wallahu alam. Tahu Yang- nggak wallahu alam? Tidak tahu. Allah lebih tahu. Oh, Nah itu kan menunya variatif sih memang. Tapi ya, Mbok ya tadi yang dibilang yang ibu-ibu itu, Bu siapa lupa saya namanya. Kalau bisa makanannya tuh yang memuat unsur-unsur daerah tersebut, lokal tersebut. Kayak misalkan kalau di Magetan, kalau bisa makannya nasi pecel. itu kedaerahan. Iya dong. Tapi dibuatnya Khas. bergizi gitu. Bergizi kan memang. Oh, Nasi pecel kan sayur dia. Karena kalau nasi pecel yang enak itu dia ada sambal pecelnya tapi pakai sayur-sayuran, Bos. kayak apa? Urap. Urap. Ya, semacam kayak urap gitu. Oh, saya pernah makan tuh urap. Enak kan? Hah? Enak kan? Tidak terbiasa. Masa? Iyo. Bisa pulih deh, mungkin tidak terbiasa. Oke. Nah, makanya kan itu. Biar memakai unsur kedaerahannya gitu loh. Saya kalau di Papua ini Ale itu makan keladi terus ya. Keladi. Apa keladi? Papeda. Buah keladi. Ubi. Papeda, ikan kuah kuning, mama kami enak kek. Enggak apa-apa. Ikan, Enggak apa-apa. enak. Keladi gitu misalkan di Papua kan. Jadi jangan beras terus gitu loh. Jangan nasi terus. Gastrokolonialisme itu. Kalau di Papua sebut itu. Iya kan? Mengganti pangan asli dengan beras. Akhirnya Iya. kita tidak lagi memakan, tidak lagi memakan keladi, tapi kita makannya nasi. Beras, iya kan? Padahal orang Papua Beras. makanannya apa sebenarnya? Itu. Keladi, sagu itu kan. Coba kalau Sayur. kalau MBG itu memuat makanan-makanan kedaerahan itu kan lebih keren. Ya, Toh? berarti dapur-dapur di daerah harus dapur-dapur kedaerahan juga kan? Harusnya. Kan memang MBG itu multi efek kan. Tapi di dapur itu dari sipil atau Sipil. Kan kalau nggak salah biar ini kan ada maksudnya manfaat juga bagi mungkin ibu-ibu yang daripada di rumah saja kan, misalnya mungkin mereka direkrut situ digaji, bisa. tapi masak buat anaknya, jadi sekaligus meningkatkan itu apa? Menurunkan angka pengangguran. Iya memang. Tadi kalau yang setauku beberapa teman-teman yang dari PGN, ada juga teman-temanku yang di PGN cerita bahwa itu tuh bentuknya kerjasama. Kayak misalkan ente punya uang sekian ratus juta bisa bangun dapur itu. Ya. Nah dapur itu nanti yang semacam dikasih proyek oleh pemerintah untuk bisa menyuplai makanan-makanan ini. Lah untuk pekerjanya bisa dicari dari daerah situ. Jangan proyek, jangan sebutannya proyek, kesannya kayak aneh. Dikasih program. Dikasih program. Ya. Dikasih program untuk melaksanakan itu. Itu Jadi bisa paling menyerap tenaga kerja di situ. Itu saya mau maksud tadi, saya bahasa terlalu berlibat, menyerap tenaga kerja. Menyerap tenaga kerja. Tadi saya lihat di TikTok ada orang yang kerjaannya nyuci ininya, Bos. Nyuci Piringnya. tray. Apa itu namanya? Ya wadahnya untuk makan itu Oh, yang teflon. dari stainless. Stainless. Oh, teflon ini orang. Ya mungkin teflonnya juga dicuci Iya. sama dia kan. Pokoknya dia pencuci traynya itu Berapa? gajinya. Kalau tak kan dia ini ya pokoknya tadi ada orang sambil agak berkaca-kaca katanya dia menerima gaji pertama lah selama hidupnya dia, anak muda masih yang laki-laki gitu, di kamar kosan, terus dia buka ini coy, buka apa, amplop, ada slip gajinya gitu, terus dia cerita lah ini gaji pertama, terus dikeluarin uangnya bismillah gitu, dikeluarin sambil berkaca-kaca, dihitung, kalau nggak salah, kalau seperhitunganku tadi uangnya kan dihitung gitu kan di depan kamera, 1.800.000. Alhamdulillah lah. Tapi lu tahu tidak, dari momen itu bahwa membuktikan bahwa banyak orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Sampai dengan gaji 1 juta, yang mungkin di daerah lain itu sangat kecil, di sebagian daerah itu mungkin mereka bersyukur sekali. Berarti kita lihat bahwa mereka sangat banyak orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Ya pokoknya harapannya segera lah coy, makan bergizi gratis ini diperbaiki dari segi teknis dan operasionalnya. Teknis, pengelolaan dan distribusinya dan pengawasannya. Ya.
dan merata ke seluruh Indonesia. termasuk Papua, Ya, harus segera didistribusikan. distribusikan. Jangan sampai anak-anak Papua cuma bisa melihat MBG di depan matanya, tapi dari depan layar. Ah, Dia akan semakin iri. seluruh provinsi di Papua harus dapat sampai ke pelosok-pelosok Ya, harus segera dapat. Dengan menu khas dari Papua. yang bergizi. Ya, jangan beras-beras terus. Biar mereka juga dapat MBG, dan kedepannya semoga di Biak segera ada bioskop. Kok bioskop? Kan kemarin sudah di episode lalu. Ya kan belum kita tekankan. Boleh. Harus ada bioskop. Muti Hafid minta tolong. Fadlizon, Kok Fadlizon? iya Menteri Kebudayaan. Ya, Ya siapapun itulah, bangun. ya, ayo teman-teman ikut mikir untuk kepentingan negara kita. Yes, See you in the next episode. yes. Dah, cut.